Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Siang Pak. Hari ini kita bersama di sini dan saya ucapkan terima kasih karena meluangkan waktu untuk kami berbagi praktek baik. Sebagaimana diketahui bahwa seminggu yang lalu saya dapat panggilan BIMTEK dari BGTK untuk menyampaikan tentang hal PPKN. Nah, di dalam acara baru ini Menteri kita sangat antusias dengan pelaksanaan BK di sekolah dan menginginkan bahwa ilmu-ilmu dasar BK ini dapat diketahui oleh semua yang ada. Dikarenakan memang permasalahan siswa kita yang semakin unik. Yang kita tampilkan di sini adalah ada 3 jenis guru di dalam aturan ini yang disampaikan berdasarkan ini ya, tugas dan fungsi dan durasi bimbingan sesuai dengan Permendikbud nomor 11 tahun 2025. Ada guru wali, ada wali kelas dan guru BK, dan masing-masing mempunyai peran masing-masing. Nah, di sini khusus kepada yang baru ini adalah guru wali, Bapak Ibu sekalian. Ya, guru wali itu pendampingan akademik minat bakat. Jadi kita semua nanti akan menjadi guru wali. Nah, dibagi oleh wakil dan dikatakan di situ bahwa kalau kita belum mendapat SK guru wali itu tidak akan dikeluarkan tunjangan sertifikasi. Jadi nanti akan SK-nya diupload di Dapodik guru wali. Nah, ini tugas-tugasnya. Kemudian juga ada itu wali kelas. Nah, itu tugasnya Bapak Ibu sekalian. Guru wali itu selama 3 tahun. Jadi bimbingan itu selama 3 tahun berganti-ganti, dia dari kelas 7 sampai kelas 9. Nanti tahun depan masuk lagi kelas 7. Seperti itu. Kita membimbingnya khusus ya. Dan bidang apa guru wali itu? Minat, bakat, dan kepemimpinan. Wali kelas dia 1 tahun. Nah, sesuai dengan wali kelas kita. Guru BK juga 1 tahun, cuman dia paling sedikit kalau Pak Desino ada 5 kelas kita Pak. 1 tahun dan akan diganti dengan bimbingan yang lainnya akan diadakan kemudian. Ini ya yang dimasukkan dalam Permendikbud nomor 11 tahun 2025. Tapi Bapak Ibu saya ingin Bapak Ibu berhadapan-hadapan. Berhadapan sudah. Iya. Jadi saya ingin Bapak Ibu ada satu yang curhat, tapi satu yang mendengarkan. Ya. Coba kita besok dulu. Besok yang besok sekali. Yang menang sama? Yang menang? Yang menang mendengarkan, yang kalah dia akan curhat. Curhatnya pokoknya acuh saja, tapi begini, yang mendengarkan pada saat curhat yang mendengarkan ini dia cuek sambil menulis, sambil seperti itu, pokoknya halakunya dengan cuek, pokoknya cuek. Ini ronde pertama. Ya, ronde pertama dimulai. Anak tuh ributnya minta ampun. Ya, bagian kedua bahwa gantian yang B yang kalah tadi yang bercerita dia reaksinya kalau yang tadi menang cerita dia hanya ya gitu saja. Ya, tawabannya ya. Yang menanggapi tetap sama. Gantian. Susi menanggapi. Ya, siap, mulai. Kalau yang kedua. Alhamdulillah Susi, SKP supaya biarkan ya. Orang tuh SKP itu cepat-cepat. Ini pas giliran ini susah kan? Nah, saya udah bisa itu mas. Udah di apa di Bapak Susi belum susah baru itu. Ya, oke. Ronde kedua selesai. Ya. Ronde ketiga, balik ke awal tadi. Yang curhat yang pertama, ya. Yang curhat yang pertama ya. Nah,
silakan dengarkan dengan baik, dengan ya postur yang baik. Ya. Ronde ketiga dimulai. Apa tadi kasih selesai ini ada apa? Ada foto ya. Udah disebut belum? Jadi sekarang dengan sabar. Bisa ya dia gitu. Jadi harus aplikasinya sabar. Dikirim siapa? Tapi tak ngaruh kan? Baik, terima kasih tangan dulu. Ayo kita belum kita bahas, kita akan berikan dengan tepuk ya, tepuk cinta. Ya, tepuk cinta, cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta. Jadi bukan ada cinta ya. Ya, kita ulang. Tepuk cinta, cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta. Iya. Oke, kita tanggapi tadi. Bagaimana perasaan ibu tadi pada ronde pertama? Cerita tapi Rasanya sebel Pak, karena saya ngomong gitu saja. Ibu ya. Ya. Coba ibu ini yang ronde kedua tadi sebagai apa? Pendengar. Oke, mendengar. Yang kedua, Oh, yang kedua saya Susi. Iya. Bunda lah. Ibu cerita. Bagaimana pesan ibu di ronde kedua? Di ronde kedua, walaupun tempat surat saya ada menanggapi, tapi reaksi cuma Dingin, ada ya? tanggapan Dingin, dingin, ya? ya tetap merasa ilfil juga, merasa sedih Oke. karena hanya tanggapannya tidak ada respon. Ya, tidak ada respon. Makasih Ibu. Ini. Baik, mungkin pada semua saya diberikan menanggapi di antara 3 ronde ini, ronde mana yang kita harapkan dalam kita menghadapi siswa? Ronde 3. Ronde 3. Gimana Pak rasanya Pak? Rasanya yang pasti kita akan menghargai, berempati dan sebagainya untuk mereka yang sudah pendidikan. Mereka akan merasa bahwa apa yang disampaikan itu didengar, ditanggapi, dan diperhatikan dalam proses. Baik, Ibu Ina, kira-kira yang ronde ketiga ini bisa tidak kita pakai untuk dengan siswa kita? Bisa. Tergantung dari gurunya lagi. Ada yang misalnya guru agak disegani, dia antusias dengan. Tapi ada yang guru dicuekkan, dia pun balas cuek. Jadi bisa sebenarnya. Baik. Pertama semua. Nah, inilah tujuan kita pada siang ini. Bapak betul kita kepengennya Bapak Ibu ini semua mengenal sedikit tentang ilmu BK, sedikit, tidak banyak. Meskipun sedikit, seolah saya yakin lah pasti akan memberikan sebuah pengalaman yang menarik bagi kita. Tapi sebelumnya kita dengarkan lagu dulu Bapak ya. Lagunya sangat inspirasi sekali. Kita lihat tayang-tayangnya sangat menginspirasi sekali. Saya goyang, kalau ibu mau goyang boleh juga. Ya. Kita goyang Pak. Bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, mengangkat jujur, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan mendengar situasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan.
resiliensi. Ya. Jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan mengatasi situasi. Ya. Jurus beda hebat, bersamamu melangkah depan. Ready? Dulu ya. Jurus beda hebat, jurus akan ku ingat. Tentunya insyaallah berkesempatan. Nah, kita masuk kepada materi kita. Jadi tadi kita sudah itu yang pertama mendengarkan bahwa sangat penting sekali bagi kita untuk mendengarkan rekan kerja apalagi siswa kita. Nah, kita selaku guru berarti ya datangi siswa. Ibu ini di sini rekan saya ya, Bu Yua, Bu Tina. Saya lah ini yang penting saya bawa kalau kita hari datangi siswa. Ini kita sangat membutuhkan guru yang mau mendengarkan dengan baik, mendengarkan dengan empati kayak seperti itu. Ya, kemampuan kita mendengarkan sangat mendukung siswa untuk semakin bercerita. Nah, tadi yang pertama dan kedua ini kita mendengarkan pasif. Begitu ya, pasif saja kita ya. Tidak enak ya kita mau meninggalkan kan seperti itu kan? Ya, sama dengan objek kedua kan. Nah, untuk itu kita perlu ada keterampilan dalam mendengarkan. Keterampilan mendengarkan. Yang pertama adalah kalau kita nanti ketemu siswa yang akan bercerita dengan murid kita, yaitu dengan membuka percakapan. Gimana itu? Ya. Ada 5 pilar ya, yang disingkat dengan SQUARE. Square. Nah, seperti itu adalah menghadap murid secara langsung. Jadi kita tidak boleh mengabaikan siswa kita hadapi dia, kita dudukkan dia. Maka baiknya memang kalau ada siswa yang ingin bercerita, kita tanya dia mau cerita di mana, ya, tenangkan dia, kita bawa di ruangan yang ya, mungkin kita dengan dia saja seperti itu ya Bapak ya. Sampai itu bisa juga di ruang BK. Yang kedua adalah open posture, ya. Tubuh kita terbuka dengan dia. Artinya kita sangat terbuka dengan dia, sangat mempersilahkan dia untuk bercerita dengan kita, jangan mendatangi, jangan menyampingi seperti itu. Ya, seperti itu. Kemudian learn itu kita mencerminkan badan. Tanda kita apa? Perhatian dengan dia. Iya, respon. Ya, sungguh-sungguh ingin membantu dia. Itulah. Bu. Kemudian eye contact itu kita memperhatikan, tapi dengan bukan foto. Ya, kita perhatikan secara penuh. Ya, mata kita tidak menjunjung di atas ke bawah ya, kita perhatikan betul eye contact kita. Nah, di eye contact ini kita akan melihat bagaimana matanya bercerita dengan kita, kesedihan dia, atau ada siswa yang memanipulasi kan, Bapak Ibu kan? Nangis, tapi drama kan seperti itu. Oke Bapak Ibu di ilmu pedagogik tahu lah ya bagaimana eye contact siswa ditampilkan dan kita dapat mengerti. Kemudian relax. Kita tampilkan penampilan kita yang jelek, kita jangan tegang. Kalau kita punya masalah juga kita simpan dulu. Kita relax dalam menanggapi siswa, berikan sentuhan dengan kata-kata yang lembut ya seperti itu kan. Kemudian yang kedua adalah keterampilan bertanya. Dalam ini kami bagi ilmu sedikit, permisi Pak Dasul ya. Jadi di kotak ini, di kolom ini adalah pertanyaan terbuka, di sini pertanyaan tertutup. Yakin Bu Ina masih bisa tahu ya, pertanyaan terbuka. Di sini definisinya menjawab jawaban luas dan eksplorasi. Apa, bagaimana, seperti itu Bu ya. Kalau yang tertutup kan singkat, ya tidak tujuannya menggali, mendalami. Ya. Contohnya ini ya, apa yang membuatmu merasakan seperti itu? Apa ini? Tahu belit ya?
Jawabannya kan enggak, kan seperti itu. Kita ganti dengan apa Bu? Temannya Bu. Kamu belit ya, tapi kalau kita ingin menginginkan jawaban lebih luas, kita ganti dengan pertanyaan gimana? Mengapa kamu beli? Mengapa kamu beli? Mengapa kamu tidak masuk? Nah, Kenapa seperti tidak itu. masuk? Iya. Nah, kelebihannya ini mendorong ekspresi dan rileksi. Nah, ini kelebihan ini efisien waktu. Kalau ingin cepat bisa juga kita bisa gunakan. Nah, ini kekurangannya ya. Seolah-olah kita integrasi, kalau yang tertutup kamu belit ya, seperti itu. Jawabannya cukup dua saja, iya tidak. Dan kita harus siap dengan jawabannya, karena kita bertanya dengan jawabannya sangat sempit. Tapi kalau kita ganti dengan mengapa, gimana kan seperti itu. Respon yang kita harapkan jawaban panjang, naratif dan eksploratif. Jawaban singkat dan tegas ini yang tertutup. Nah itu dan bertanya. Merespon. Nah, kita merespon adalah bagaimana ketika kita mendengarkan ungkapan siswa ya. Nah, selayaknya kita respon dengan baik. Contohnya ya, ini. Nah, ceritanya mungkin baru saja menceritakan tentang kegagalan dalam ujian. Nah, kita peluk dia dengan respon kita. Ibu memahami betapa kecewa kamu saat ini, wajar gagal seperti kamu. Ibu juga merasakannya seperti itu. Ini terkait dengan murid kita yang mungkin dalam masalah. Tapi kalau bagi kita pada sini untuk yang lawan jenis ya kita sesuaikan. Untuk ibu bisa menyesuaikan, bisa itu dengan bahunya seperti itu Bapak Ibu ya. Ibu juga terkadang juga untuk siswanya ya. Ketika kita sama-sama mendidik siswa seperti itu. Sentuhan dengan kata-kata itu juga sangat menyentuh hati. Ya, kalau sesama jenis ya sentuhan dengan fisik bisa kita lakukan. Itu Bapak Ibu ya. Berikutnya merefleksi. Ya, pada sini juga tahu ini ada itu memantulkan kembali apa yang diungkapkan oleh siswa. Nah, ini contohnya ya. Saya benar-benar bingung dengan semua pilihan ini. Rasanya seperti semua orang punya pendapat, tapi tidak ada yang benar-benar mengerti apa yang saya inginkan. Nah, kita langsung merefleksi. Sepertinya kamu, ya, sepertinya kamu, tampaknya, kedengarannya, aspek itu. Merangkum dan menyimpulkan. Nah, ini kalau kita bisa menjadi pendengar yang baik, kita bisa menyimpulkan apa yang diungkapkan oleh siswa kita. Itu, maka ini sangat penting sekali dalam kita mendengarkan, menjadi pendengar yang baik Bapak Ibu sekalian. Ini kita. Nah, ini ada yang kedua, koreksi sebelum koreksi. Artinya kita sebelum mentah-mentah menyerahkan siswa atau menuduh siswa atau memojokkan siswa, kita koneksikan. Apa koneksi itu? Menggali dulu ya, siswa kita punya masalah tidak, apa penyebabnya. Ini artinya koneksi yang kita butuhkan, jangan langsung menyalahkan. Nah, ini yang membuat siswa kecewa dan mungkin tidak mau lagi cerita kita seperti itu ya. Terkadang kita menjadi hakim yang sok tahu, ada juga kadang menjadi detektif. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi misalnya contoh kasus Dodo nyeletuk, Ibu Siti kesal. Nah, jadi kalau kita sebagai guru itu mungkin Bu Siti cerita dengan kita, oh memang Dodo memang gitu, dia tuh. Nah, seperti itu adalah hakim, jadi memponis saja. Tapi kalau bagi kita untuk mendalami kenapa dia suka nyeletuk, kenapa sih kita ngantuk segala macam, kita sedikit mencari informasi, cari informasi dulu bagaimana siswa berperilaku seperti itu. Itu contoh yang dapat kita gunakan untuk merespon ya keadaan siswa. Baik. Sampai sini ada ingin ditanyakan Bapak Ibu? Jelas ya? Jelas. Nah, Jelas. kita masuki yang ketiga. Ini tidak ada lagi apa? Tidak lagi asing bagi kita. Kalau Bapak Ibu mengerjakan di PMM ya, ada yang namanya segitiga restitusi. Nah, sampai ke situ bukan? Udah nyampe belum? Belum. Nah, segitiga restitusi ini ada digunakan dalam PMM dan populer di sebelum merdeka. Nah,
Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas, bahwa kita memaklumi bahwa setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Jadi kalau siswa kita terlambat segala macam atau dia apapun ya, kita yakinkan dia bahwa semua manusia pernah berbuat kesalahan. Cuman kita juga harus bangkitkan semangatnya, bangkit daripada kesalahan itu lebih bagus. Nah itu seperti itu. Kemudian validasi tindakan, salah ya, memvalidasi perasaan dan alasan dibalik tindakan salah tersebut. Kita validasi dia kenapa dia melakukannya. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Baik. Ibu, saya ada LK sedikit, Bapak Ibu bisa dikerjakan untuk jadi 2 kelompok saja. Ya, silakan Bapak Ibu bedakan sesuai dengan ini. Iya, contoh permasalahan itu di situ dulu kenapa itu masalahnya? Gabung aja, Bapak pada sini. 2 kelompok saya kita ya. Pada sini jalan di sini, jalan di sini. Kita boleh tulis sedikit-sedikit Bu. Terus udah, ini kita tulis apa berarti? Kita pimpin. Ya, tadi lembar itu saya itu lembar contoh. Menstabilkan identitas, menstabilkan. Iya. Contoh di situ kan, Ibu lihat kamu 3 kali terlambat. Ah, itu maksudnya. Ini kasusnya. Iya. Tanya jawab Dengan seperti ini kan. dengan segitiga eksekusi yang kita Ini contoh. ya Dulu. bisa terlambat. Saya juga mungkin di kelas kan ada tidur misalnya seperti itu. Bu, Malam belum waktu. Pagi-pagi kok sudah ngantuk. Ngantuk men. Kesalahan apa Pak? WC kan biasanya WC. Alasannya ada yang untuk ya. ada yang bukan enggak. Dia ada. Tidak bisa untuk. Betul. Tiap hari boleh pulpen kan? Kenapa? Kerja. Oh iya sekali lagi. Ini apa ini? Oke, 1, 2. Oke. Ya, Ibu. Sering ngantuk. Bisa kirim. Ibu di sini ngantuk. Kan kadang-kadang tapi dia blok kan kita panggil dulu. Ah, berarti itu bina. Nah, kebiasaan.
bahasa Indonesia sini. Mana bisa maukah? Boleh. Maukah? Atau boleh Boleh kah? Ibu bantu kamu untuk cari solusi. Boleh enggak? Biasakan dia. Boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. Mau bantu kamu untuk cari solusi. Baik, udah Bapak Ibu? Ya. Baik. Terima kasih telah dikerjakan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pemahaman kita tentang ini dapat sama ya Bapak Ibu ya. Boleh Bu. Masih ya? Masih lanjut? Masih Ya, pasti sedikit ya, lagi Pak. Dengan semuanya ya. Semangat. Sampai sini Satu jam. Satu jam. Terima kasih Bapak Ibu. Semangat Bapak Ibu luar biasa dalam menyajikan itu. Sebelum kita pusing, saya ingin meminta sebuah pendapat kesimpulan menurut Bapak Ibu. Mungkin salah satu orang menyatakan apa yang Bapak dapatkan dalam kegiatan kita pada siang ini. Refleksi lah ya. Baik, terima kasih Pak Guru. Tapi kita akan merefleksi hasil dari kegiatan ini. Iya. Jadi kalau refleksi itu kan apa yang didapat, apa yang diinginkan atau yang diharapkan. Iya. Baik. Iya. Yang didapat pada pertemuan kali ini tentunya ini hal yang sangat luar biasa, dan ini tentunya tidak terlepas dalam permasalahan yang selalu kita hadapi dalam melaksanakan tugas kita sebagai pengajar dan pendidik. Iya. Baik dalam menjalankan tugas sebagai pengajar, yaitu pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, apalagi dalam mendidik, itu kan kita tidak bisa terlepas satu sama lainnya. Sehingga dengan pembelajaran ini kita menambah wawasan tuh seyogianya, selayaknya itu bagaimana sih yang harus kita lakukan, yang harus kita tanggapi, yang harus kita ambil sikap terhadap permasalahan yang dihadapi, baik mengenai kita mengatasi siswa maupun siswanya sendiri. Itu harus bagaimana kita bersikap supaya kita bisa mengambil solusi yang baik, yang bisa diterima oleh semuanya, terutama untuk peserta didik kita. Sehingga peserta didik itu kitanya di sekolah tidak hanya sebagai guru, tetapi bersifat sebagai orang tua ketika anak memerlukan solusi, memerlukan nasihat. Tetapi kita juga ada kalanya posisi kita memposisikan kita sebagai sahabat. Kenapa sebagai sahabat? Supaya anak berani curhat dengan kita. Karena kalau kita hanya ketika anak mencurhat kita memposisikan sebagai guru, mereka akan ada gap, ada segar. Nah disitulah perlunya kita sebagai guru itu adalah, makanya guru disebut sebagai aktor di sekolah. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan tuh. Terima kasih ya. Baik, terima kasih sekali telah bersama kami di sini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat dan mendatangkan semangat kita untuk menjadi guru hebat, guru yang bersemangat. Sekali lagi sebelum kita itu kita tepuk hebat. Iya. Ya. Tepuk hebat. Jempol kanan, jempol kiri. Aku hebat, kamu hebat, kita hebat. Iya. Oke. Tepuk hebat. Jempol kanan, jempol kiri. Aku hebat, kamu hebat, kita hebat. Partisipasinya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.